Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelni Daniel Lotungawar dengan NIM 11182904. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Project Audit pada Telkomsel, di mana akan kami jelaskan pembagian atau penilaian per masing-masing level. Di mana aplikasi pada PT Telkomsel yaitu aplikasi IndiHome dengan menggunakan sistem informasi berbasis COVID pada Domain Delivery Service and Support atau dengan kata lain DSS. Berikut ini adalah pemberian level di mana ada tahap awal, tahap pengumpulan dan pengelolaan data, dan tahap analisis. Berikutnya adalah tahap kesimpulan dan sasaran. Next. Berikut ini adalah penjelasan mengenai implementasi dan analisis hasil. Di sini ada pemetaan enterprise dan pemetaan IT risk dengan enterprise goals dan pemetaan proses control IT relevant. Oke, berikutnya. Berikut ini adalah rekapitulasi nilai capability ya. Nilai capability ini didapat dari hasil kuesioner yang telah disebarkan secara langsung ke karyawan atau beberapa orang untuk menilai. Seperti yang sudah tertera datanya sedemikian, yaitu DS1 dengan nilai rata-rata 4,118 dibulatkan menjadi level pembulatan levelnya 4. DSS2 pengelolaan permintaan layanan dan pengelolaan insiden menjadi 4,208 menjadi 4. DSS3 mengelola masalah level rata-ratanya menjadi 4,045, pembulatan level jadi 4. DSS4 pengelolaan 3,024 dibulatkan menjadi pembulatan levelnya menjadi 3. DS5 pengelola layanan keamanan 4,510 pembulatan level menjadi 4. DSS6 mengelola kontrol proses bisnis 4,156 dibulatkan menjadi 4. Di sini kami tidak bisa menampilkan Excel-nya, melainkan kami menampilkan hasil langsung. Mohon dimaafkan. Oke, next. Berikut adalah penjelasan mengenai analisis gap. Analisis gap ini tidak dilakukan untuk mencari sesi dari level capability yang didapatkan dengan level target yang ingin dicapai. Dalam penentuan level target, tentukan dengan level yang sedang dituju dari level rata-rata yang didapat. Contoh berikut adalah contoh seperti yang sudah tertera. Oke, berikutnya adalah analisis gap DSS 01. Berdasarkan analisis hasil yang ditetapkan, level capability pada DSS 01 telah diperoleh bahwa nilai level capability DSS 01 berada pada level 4. Nah, di sini tuh level extingnya 4. Mohon maaf, ini seharusnya bukan level target ya, tapi salah pembuatan gitu. Levelnya 5 dan gapnya 1. Dalam predicate proses yang berarti DSS dilakukan aktivitas-aktivitas kebijaksanaan dan aturan-aturan terdokumentasi dan menghasilkan layanan informasi opsional yang telah dimonitor dengan target yang ingin dicapai adalah level 5, yaitu optional process. Nama saya Pintia Kristiana Ringgin dengan NIM 111826337. Berdasarkan analisa hasil dan ditetapkannya level capability pada DSS 02 telah diperoleh bahwa nilai level capability
DSS 02 berada pada level 4, yaitu bahwa DSS 02 dalam predictable process, yang berarti DSS 02 dilakukan aktivitas-aktivitas kebijakan atau aturan terdokumentasi dan menghasilkan layanan atau informasi optimal yang telah dimonitorkan atau dianalisa. Level target yang diinginkan atau yang dicapai adalah level 5, yaitu optimis proses. Baik, saya akan melanjutkan. Yang berikutnya adalah analisis gap DSS 03. Berdasarkan hasil analisis hasil yang ditetapkan level capability pada DSS 03 telah diperoleh bahwa nilai level capability DSS 03 berada pada level 4, yaitu bahwa DSS 03 dalam predictable proses, yang berarti DSS 03 dilakukan aktivitas-aktivitas kebijaksanaan yang telah dimonitor dan dianalisis. Level target yang ingin dicapai adalah level 5, yaitu optimizing process. Seperti yang sudah, ini adalah datanya, nama proses, DSS problem, level 4, level dan seterusnya. Nama saya Adinda Nursyahara, NIM 11182444. Di sini saya akan menjelaskan analisis gap DSS 04. Berdasarkan analisis hasil dan ditetapkannya level pada DSS 04, telah diperoleh bahwa nilai DSS 04 berada pada level 3, yaitu DSS 04 dalam established proses, yang berarti DSS 04 telah dilakukan. Ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut, terdokumentasi dan komunikasi berjalan dengan baik. Level target yang ingin dicapai adalah level 4. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami memberi pelevelan yaitu level 3, karena perusahaan sudah memahami akan perlunya pengembangan layanan TI secara berkesinambungan yang dilakukan oleh divisi atau unit terkait dengan suatu tanggung jawab yang sudah ditetapkan. Tanggung jawab terhadap pengembangan, pengujian, dan pelatihan layanan berkelanjutan berkaitan dengan sistem sudah ditentukan, dapat dipahami dan diselenggarakan, namun belum optimal. Prosedur pengembangan sudah didefinisikan dan diselaraskan dengan tujuan perkembangan lainnya. Manajemen mengkomunikasikan secara konsisten kebutuhan untuk merencanakan serta memastikan pengembangan layanan yang berkelanjutan. Prosedur pengembangan dan pengujian TI belum lengkap, serta pelatihan bagi pengguna tersedia namun dilakukan secara umum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosalvin Bagaswara, NIM 1118263. Analisis gap DSS 05. Berdasarkan analisis hasil dan ditetapkannya level capability pada DSS 05, telah diperoleh bahwa nilai level capability DSS 05 berada pada level 4, yaitu bahwa DSS 05 dalam predictable process, yang berarti DSS 05 dilakukan aktivitas-aktivitas kebijakan dan aturan terdokumentasi dan menghasilkan layanan atau informasi optimal yang telah dimonitor dan dianalisis. Level target yang ingin dicapai adalah level 5, yaitu optimizing process. Perkenalkan, nama saya Syiwa Hasan, NIM 111822628. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis gap DSS 06. Nah, berdasarkan analisis hasil dan ditetapkannya level capability pada DSS 06, telah diperoleh bahwa nilai level capability DSS 06 berada pada level 4, yaitu dalam predictable proses, yang berarti DSS 06 dilakukan aktivitas-aktivitas
kebijakan dan aturan terdokumentasi, dan menghasilkan layanan atau informasi optimal yang telah dimonitor dan dianalisis. Level target yang ingin dicapai adalah level 5, yaitu optimizing process. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan audit yang dilakukan pada Bina Lingkungan SGM CDC PT Telkom dalam studi kasus Cobit 5 domain DSS atau biasa disebut Deliver Service and Support, maka kesimpulan dari tugas akhir ini adalah pada tahap pra-audit diperoleh proses domain DSS Cobit 5 yang dimana merupakan keseluruhan proses dari domain DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola Bina Lingkungan SGM CDC PT Telkom dan digunakan sebagai ruang lingkup standar audit, yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05, dan DSS 06. Dari hasil audit diketahui bahwa ada satu proses yang mempunyai level kapabilitas 3, yaitu DSS 04. Ada 5 proses yang mempunyai level kapabilitas 4, yaitu DSS 01, 2, 3, 5, dan 6. Nah, dan menurut level kapabilitas masing-masing proses ditentukan level target masing-masing proses, yaitu berupa satu level di atas level kapabilitas yang ditentukan berdasar analisis dan juga persetujuan dengan stakeholder, sehingga didapat level target untuk DSS 01, 02, 03, dan 05, dan 06 adalah level 5. Untuk DSS 04, yaitu adalah level 4. Sekian penjelasan dari saya, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.